Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita kembali pelajaran berikutnya, yaitu tidak bosan-bosan dengan Bapak, yaitu dengan pelajaran pengelolaan bisnis retail, melanjut pelajaran minggu yang lalu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari segi psikologis konsumen. Kalau kita berbicara perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian dan penggantian produk. Kita lihat dari segi ekonomi kemarin sudah dibahas, ya. Ini juga sudah dibahas. Nah, kita juga usia dan siklus kehidupan. Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju, perabotan, dan rekreasi yang seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh family lifestyle. Ox capital adalah pekerjaan seseorang yang mempengaruhi barang yang akan dibeli. Kita lihat tadi katakan di faktor psikologi atau psikologi, ya. Yang pertama adalah kita berbicara dengan motivasi. Motivasi adalah kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Itu motivasi. Jadi kalau Anda motivasi membeli barang sesuatu itu untuk apa sih? Kepuasan. Yang kedua, kita berbicara dengan persepsi. Seseorang yang termotivasi akan siap bertindak. Bagaimana orang yang termotivasi tersebut akan benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi tertentu. Persepsi itu bisa mempengaruhi sikap bertindak. Yang berikutnya adalah kita berbicara pengetahuan. Pengetahuan dari beberapa ahli teori pengetahuan menyatakan bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui sesuatu proses yang saling mempengaruhi dari dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Teori ini pengetahuan mengajarkan para pengecer atau peritel bahwa mereka dapat menciptakan permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat. Menggunakan petunjuk yang memotivasi dan memberikan penguatan yang positif. Nah, artinya di sini bahwa pengetahuan itu sangat perlu sebagai apa? Penunjuk, penguatan dalam memilih suatu produk yang positif. Ya, ini di dalam pengetahuan. Jadi kalau kita membeli sesuatu tidak melihat pengetahuan apa yang diketahui oleh produk yang akan kita beli, maka kita sulit. Maka gunanya adalah pengetahuan itu seperti ini. Ya. Apalagi beberapa pengetahuan yang kita miliki. Ya. Yang berikutnya adalah kepercayaan dan sikap pendirian. Kalau kita berbicara kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Kepercayaan membentuk citra terhadap produk, jasa, dan orang yang berbuat sesuai dengan citra tersebut. Percaya diri. Kepercayaan, kalau saya memakai produk ini, saya kepercayaannya bagaimana? Kita menambah citra kita bagaimana, dan sebagainya. Maka di dalam faktor psikologis ini ada keterkaitan, ada motivasi, ada persepsi, ya, ada pengetahuan, ada kepercayaan dan sikap mandiri. Pendirian adalah menjelaskan evaluasi kognitif. Kognitif adalah pengetahuan tadi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, emosional dan kecenderungan berbuat yang mampang dari seseorang yang terhadap satu objek. Pendirian. Ya, secara emosional, secara kecenderungan berbuat nyaman dari seseorang itu. Maka perilaku konsumen dalam
psikologi seperti ini dampaknya ya. Kita harus tahu satu objek atau satu ide. Ya, ini di dalam konteks kelanjutan materi yang minggu lalu, hari Jumat yang lalu, yaitu berkaitan tentang apa? Perilaku konsumen dalam retail. Learning. Learning adalah pembelajaran suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima atau dari pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi, bertindak sebagai feedback bagi individu yang menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama. Learning. Ya. Seperti ini adalah pembelajaran learning karena suatu proses selalu berkembang, ya. Selalu berkembang. Apalagi dalam bisnis retail. Ya. Bisnis retail dulu kita mengenal retail tradisional. Tetapi sekarang mengenal lagi retail modern. Sekarang lagi mengenal teknologi yaitu retail learning atau online. Dari masa demi masa, dari tahun demi tahun, selalu perubahan itu ada. Nah, dari perubahan itu, maka dari perubahan atau sebuah pengalaman, maka sesungguhnya itu informasi terbaru. Kita kembangkan agar apa? Tetap eksis, tetap berjalan di dalam dunia retail. Ya, ini contoh ya, learning. Maka di dalam faktor psikologis ada 4, ada 5: motivasi, persepsi, pengetahuan, ya, kepercayaan dan sikap pendirian maupun learning. Nah, karena di dalam perilaku seseorang biasanya seperti ini yang terjadi. Ada persepsi, ada motivasi, ada kepercayaan, ada learningnya. Ya, sekali lagi di dalam konteksnya pembelajaran online ini seperti ini, ya, sangat luar biasa nih. Pembelajaran ini luar biasa, ya. Ini dalam konteks di dalam learning. Yang jelas di dalam kondisi-kondisi seperti ini, seluruh dunia pun menggunakan metode seperti ini. Pembelajaran learning jarak jauh. Ya. Karena perkembangan teknologi, ya, teknologi yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan SDM yang matang atau SDM yang tangguh, maka kita akan tergilas oleh perkembangan dunia industri, dunia usaha, baik dunia tenaga kerjanya. Kita lihat banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan retail berguguran. Karena apa dampak? Tadi saya katakan kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, maka kita akan tergilas. Apalagi sekarang retail dari retail yang tradisional sampai modern, sekarang ada namanya retail online. Jadi kalau dulu bedanya di dalam retail tradisional kita berbecek-becekan. Nah, sekarang ada lagi retail modern yang tepatnya asik, AC dan sebagainya. Tetapi sekarang ada namanya retail online. Tinggal dilihat HP, ya, media sosial, kita pesan, kita bayar, barang datang sampai di rumah. Tapi kalau dulu pasar tradisional, kita catat dulu apa kebutuhan di rumah, kita catat, kita baru datang ke pasar tradisional, retail tradisional. Begitu juga retail modern. Tapi kalau retail modern enaknya apa? Tempatnya yang nyaman, ber-AC, tidak becek-becekan. Terus di dalam retail modern kita bisa mengambil barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Tetapi kalau tradisional kan enggak. Nah, sedangkan kalau kita online ya, retail online, ini psikologi retail nih sekarang ini luar biasa.
Ya, luar biasa. Karena apa? Psikologi kita adalah teknologi. Maka sekarang kita mau pesan apa aja pun melalui online. Itu retail. Tapi anak-anak kelas 11 BDP manfaatkan ini dengan adanya retail online ini. Mungkin punya WA, punya Instagram, punya Facebook, kamu buat usaha apa misalnya. Kita membuat usaha kecil-kecilan. Share aja di grup, share aja di media sosial. Karena banyak sekarang orang-orang seperti itu. Kalau perlu, Anda coba jalan-jalan ke Senen itu. Kalau Senen itu kalau Sabtu Minggu kan ada obralan tuh, tas-tas dengan harga 100.000, kamu online kan 110, belum termasuk ongkir. Itu termasuk di dalam bisnis retail, karena retail itu kan memotong, memecah. Maka kita perlu di situ, nak, belajar di dalam dunia retail. Tetapi sekarang, nak, kalau saya lihat Bapak ya, bukan selalu ya, tiap sore itu jalan di sekitar wilayah Johar Baru, yang tadinya retailnya sedikit, sekarang semua menggunakan retail, semua buka usaha. Ya. Karena apa? Tahu retail sekarang itu apa? Yang penting adalah keuntungannya. Untungnya itu agak besar. Tapi risikonya juga besar. Tidak laku. Apalagi sekarang aja Allah, retail-retail yang besar aja berguguran. Bagaimana mencari offset penjualannya? Kalau kemarin saya datang di salah satu outlet KFC ya, yang tidak makan di tempat, begitu sepinya pengunjung, begitu sepinya konsumen. Dan sampai kapan ini selesai kan gitu. Jadi sekarang ini luar biasa. Ya. Jangankan retail yang punya brand bagus, yang belum aja, yang sudah memiliki brand bagus berguguran, apalagi yang kita baru pemula. Tetapi yang jelas, nak, faktor psikologi ini dalam perilaku konsumen sangat menentukan kemajuan retail. Karena psikologi ini adalah apa? Anak-anak yang membuat inovasi kemasan yang menarik. Ya, kalau kamu lihat nih, kemasan yang baik, menarik, maka akan secara motivasi, persepsi, pengetahuan, ya kepercayaan pasti membeli learningnya. Tapi yang jelas pembelajaran retail ini tahun demi tahun perkembangan teknologi sangat besar. Saya yakin anak-anak SMK kelas 2 BDP SMK At-Taqwa ini menjadikan SDM yang berkualitas. Ya, karena kalau kita menciptakan kualitas maka gampang. Ya contoh di dalam SMK At-Taqwa kan di dalam PKL-nya BDP sudah bekerja sama dengan Lotemat. Artinya retail yang kalau tidak salah informasi kemarin siswa dapat transport. Artinya mudah-mudahan kepercayaan demi kepercayaan ini kita pertahankan dalam apa? Untuk supaya dipercaya kembali, menciptakan SDM yang berkualitas, yang punya kompetensi. Sekali lagi, nak, perilaku konsumen ada secara psikologis, ada motivasi, ada persepsi, ada pengetahuan, ada kepercayaan dan pendirian, serta learning dalam mempengaruhi faktor psikologi. Sekali lagi, inilah pelajaran di dalam kelanjutan perilaku konsumen yang Jumat lalu, karena masih materi kurang akan ditambah ini seperti ini dalam faktor psikologi ini. Sekali lagi, nak, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan kompetensinya. Saya akhiri pelajaran pengelolaan bisnis retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.